Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Psikologi Islam UIN Antasari bersama kami dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan Aurana Zahra El-Hasbi, Normalina, dan Normalida. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan subscribe channel YouTube ini dulu ya, dan jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sudah hampir 2 tahun ini, pandemi COVID-19 menyerang ke berbagai negara di dunia. Indonesia juga tidak luput dari serangan virus tersebut. Akibatnya, banyak sekali perubahan yang terjadi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Bidang pendidikan mengalami perubahan strategi pembelajaran yang tentunya menuai pro dan kontra bagi siswa dan tenaga pendidik. Impian setiap siswa maupun mahasiswa adalah dapat berhasil menyelesaikan pendidikan yang sedang mereka tempuh dan memperoleh nilai yang terbaik. Namun, di masa pandemi sekarang yang mengharuskan siswa untuk belajar secara daring ini memunculkan banyak problem dari dalam diri mereka. Belajar secara daring kadang menjadi momen yang sangat membosankan bagi siswa. Menatap layar handphone untuk pertemuan virtual tentu bukanlah hal yang selalu menyenangkan. Pada akhirnya, banyak siswa yang pasrah dengan keadaan dan tidak bersemangat dalam pembelajaran. Nah, dalam situasi tersebut, penting bagi kita untuk memiliki resiliensi akademik yang tinggi. Kalian tahu tidak apa itu resiliensi akademik? Mari simak penjelasannya ya. Resiliensi akademik adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan kondisi sulit serta penuh tekanan dalam bidang akademik. Pengertian lain yang juga dikemukakan oleh Martin dan Mars menyebutkan bahwa resiliensi akademik adalah kemampuan individu untuk secara efektif menghadapi 4 keadaan, yaitu kejatuhan, tantangan, kesulitan, dan stres atau tekanan dalam konteks akademik. Perlu diketahui bahwa resiliensi pada tiap individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah. Hal itu disebabkan karena resiliensi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor individual. Faktor individual mencakup kemampuan kognitif individu, konsep diri, harga diri, dan kompetensi sosial. Semua hal tersebut akan mendukung resiliensi akademik yang tinggi apabila dapat dikelola secara maksimal. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi dukungan orang tua atau anggota keluarga untuk membantu individu menghadapi masa-masa sulitnya. Keluarga adalah orang terdekat sehingga sangat mengerti karakter dan juga kebutuhan individu. Faktor yang terakhir yaitu faktor eksternal atau komunitas. Faktor ini mencakup lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang baik akan mempermudah individu untuk meningkatkan resiliensinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 menyebabkan perubahan dalam sistem pendidikan. Banyak sekali media yang memberitakan bahwa ada siswa yang stres, bahkan sampai bunuh diri karena tidak tahan dengan perubahan sistem pembelajaran saat ini. Oleh karena itu, penting untuk kita agar bisa meningkatkan resiliensi akademik supaya mampu bertahan di situasi tersulit sekalipun. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan resiliensi akademik loh. Di antaranya, yang pertama adalah memperbanyak relasi dan hubungan baik dengan orang lain. Merasa sendirian akan membuat individu jenuh karena tidak ada tempat untuk diskusi dan bercerita. Cobalah untuk memperbanyak relasi dan menjalani komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang kedua,
menerima perubahan. Meskipun belum dapat beradaptasi secara maksimal dengan kondisi saat ini, namun cobalah untuk menyadari dan menerima apa yang sedang berjalan. Semua akan berlalu dan kita pasti akan dapat menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak memandang krisis masalah. Memandang masalah sebagai suatu hal yang tidak dapat diatasi akan membuat individu merasa sangat sulit dalam melewati hari demi hari. Cobalah untuk menganalisa masalah dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Yang keempat, berani mengambil tindakan. Sistem pendidikan yang berubah mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman. Cobalah untuk melangkah pelan-pelan dan tidak takut untuk mencoba hal baru yang tentunya positif bagi diri kita. Dan yang terakhir adalah optimis dan percaya diri. Lakukan segala aktivitas belajar dengan semangat dan keyakinan penuh bahwa kita mampu melakukannya dengan maksimal. Resiliensi bukanlah hal yang permanen yang tidak dapat dirubah. Semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan resiliensi dalam bidang apapun, termasuk bidang akademik. Apabila individu sedang memiliki resiliensi akademik yang baik, maka output yang dihasilkan tentunya akan baik pula, seperti prestasi belajar yang meningkat, selalu termotivasi, bersungguh-sungguh, serta bersemangat dalam melakukan kegiatan akademik demi tercapainya tujuan yang ingin diraih dan masa depan yang gemilang. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.